Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Putri Nabila akan menjelaskan siapa saja sih anggota Al-Hali wal Aqdi itu. Apakah presiden, ulama, menteri, atau khulafaur rasyidin? Dan bagaimana proses pemilihan untuk menjadi anggota Al-Hali wal Aqdi? Lewat kepala negara atau pemilihan secara langsung yang biasa kita gunakan pada saat ini. Sebelum kita bahas lebih jauh siapa sih anggota Al-Hali wal Aqdi dan bagaimana proses pemilihannya, pasti asingkan di telinga kalian, Al-Hali wal Aqdi itu apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Al-Hali wal Aqdi dapat diartikan sebagai lembaga perwakilan yang dibentuk untuk memutuskan dan mengikat, memiliki kewenangan untuk memutus dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara, serta menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai kepala pemimpin. Siapa aja sih anggota Al-Hali wal Aqdi? Atau apakah menteri, presiden, atau DPR dan ulama? Menurut Rashid Ridho dan Muhammad Abdu, anggota Al-Hali wal Aqdi terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi, mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat. Menurutnya, anggota Al-Hali wal Aqdi yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan untuk kemaslahatan umat. Mereka adalah sekelompok orang dengan tingkatan tertentu dalam agama, akhlak, pengetahuan, dan kondisi masyarakat, dan memiliki kecakapan mengatur segala persoalan. Menurut Hasan al-Banna sendiri, Al-Hali wal Aqdi ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu faqih, orang yang berpengalaman dalam urusan rakyat, dan pemimpin suku. Salah satunya yaitu pemimpin suku. Khulafaur rasyidin, Al-Hali wal Aqdi atau bisa disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Legislatif, merupakan lembaga yang dibentuk oleh Umar ibn Khattab, yang terdiri dari para sahabat yang dipandang ahli dan berpengaruh. Di mana dalam pelaksanaannya, sahabat senior ini sudah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan. Sedangkan pada masa Abu Bakar setelah wafatnya Nabi, Al-Hali wal Aqdi ini beranggotakan 5 orang. Lalu mereka membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi. 5 orang ini terdiri dari Umar ibn Khattab, Abu Ubaidah, Asid ibn Hudayr, Bashir ibn Sa'ad, dan Salim maula Abi Huzaifah. Mereka membaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Di Indonesia sendiri, Al-Hali wal Aqdi bisa disebut dengan MPR pada masa Orde Baru. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Al-Hali wal Aqdi yaitu Dewan Legislatif. Pemilihannya untuk menjadi anggota Al-Hali wal Aqdi. Pada masa modern saat ini, para ulama mengupakan pentingnya pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan gagasan Al-Hali wal Aqdi dengan mencampur adukan gagasan dari barat, yaitu dengan 3 proses pemilihan. Yang pertama yaitu proses pemilihan langsung atau pemilihan berkala yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah bersyarat. Yang kedua dilakukan pemilihan dengan seleksi dari masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu proses pengangkatannya dilakukan oleh kepala negara langsung. Dari 3 cara pemilihan tersebut, cara pertama merupakan pilihan terbaik dan paling kecil kemungkinannya, karena rakyat dapat merepresentasikan secara bebas dan merupakan kehendak rakyat. Selain itu, anggota masyarakat yang memilih juga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, harus sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, pada zaman Nabi, pemilihan Al-Hali wal Aqdi dilakukan tidak melihat pada suara mayoritas, melainkan dilakukan secara spontan, di mana pada saat itu pemilihan tersebut
dilihat dari sikap dan suasana atau kondisi masyarakat. Di Indonesia sendiri, proses ahli wal akdi juga pernah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama loh, di mana mereka memilih 9 orang untuk menjadi ahli wal akdi untuk memilih satu calon pemimpin yang menjadi calon PBNU. PBNU ditentukan lewat pemungutan suara atau voting. Dalam forum tertutup yang melibatkan 496 kiai, mekanisme ahlul wal akdi atau ahwa dipilih.